teman-teman semuanya, pada hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah PT, yaitu PT Menjangan, di mana PT ini menjadi salah satu cabang yang ada di Pekanbaru yang berkantor pusat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, PT ini menjadi salah satu distributor alat-alat kesehatan yang berupa alat cuci darah dan juga obat-obatan. Mau kenal lebih lanjut? Yuk simak videonya. Halo Bu. Halo. Siang Bu. Ya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hasana. Ini teman saya. Saya Anissa Amanda. Ya, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Psikologi Islam. Jadi ini tujuan kami di sini untuk UAS mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi Bu. Jadi tujuan kami untuk mewawancarai Ibu ingin mengetahui bagaimana profil PT Menjangan ini lebih dalam. Apakah Ibu bersedia diwawancarai? Bersedia. Ya. Oke. Sebelumnya kami izin rekam suara dulu ya Bu. Oh ya, boleh. Oke Bu. Yang basic, sejak kapan Bu perusahaan ini bergerak di bidang alat kesehatan? Baik, sebelum saya jawab pertanyaan adik-adik sekalian, izin juga saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti. Kebetulan di sini adalah cabang dari PT Menjangan dan saya yang bertanggung jawab penuh untuk segala bentuk pekerjaan yang ada di Pekanbaru. Baik, tadi pertanyaan pertamanya sejak kapan PT Menjangan berdiri ya? Nah, sedikit saya informasikan bahwasanya PT Menjangan ini berdiri dari bulan Mei tahun 1969 dan alhamdulillahnya Menjangan ini adalah menjadi satu-satunya pionir KSO atau kerjasama dengan rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Terus produk utama alat kesehatan ini apa saja Bu yang diproduksikan di PT Menjangan khususnya? Nah, begini, Menjangan adalah perusahaan yang basic penghargaannya itu adalah KSO ya. Kayak kita KSO dengan beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Indonesia. Nah, itu kita saat ini sampai di 2026 ini kita sudah memegang 2 merek. Mereknya itu dari Cina, yang satunya mesin cuci darahnya bernama Joyheal, yang satunya lagi bernama SWS 6000. Terus Bu, di keunggulan perusahaan ini dibandingkan kompetitor lain di bidang kesehatan gitu, apa keunggulannya di PT ini Bu? Baik, kalau mengenai keunggulan, mungkin dalam sistem kerjasama, poin-poin pentingnya sama dengan kompetitor lain itu kurang lebih sama ya. Cuman kelebihan dari Menjangan ini adalah salah satunya kita di setiap cabang itu kita punya kantor, setiap cabang kita punya teknisi yang standby, di mana kita ketahui bahwasanya pasien cuci darah ini tidak mengenal waktu begitu, mau di hari libur mau tidak. Nah, itu kelebihan dari PT Menjangan yang memberikan pelayanan terbaik di setiap waktu agar pasien cuci darah menjadi lebih sehat untuk kehidupan yang lebih lanjut. Berarti PT ini nih kayak segmen pasarnya rumah sakit ya? Ya, benar sekali, karena di mana kita ketahui bahwasanya cuci darah ini biayanya cukup besar dan dikonvers dengan BPJS, makanya kita lebih mengunggulkan KSO kita di beberapa rumah sakit juga dengan beberapa rumah sakit yang besar, terutama yang paling kecilnya biasanya TPC. Tidak menutup kemungkinan juga untuk klinik kita kerjasama, tapi namanya kita membuka usaha pastinya ada perizinan ya. Nah, itu juga kita harus ada ketentuan, karena biasanya kalau klinik itu kayak ICU, IGD itu jarang ya, paling kalau klinik rawat jalan. Nah,
prosesnya untuk HD ini lebih ke rawat inap begitu. Makanya kita tidak terlalu mengunggulkan di klinik, kita lebih mengunggulkan di rumah sakit besar karena kita namanya HD ini ada dokter spesialis yang kita butuhkan. Biasanya kalau di klinik untuk persyaratannya tidak wajib, tapi kalau ke di rumah sakit wajib, makanya pasaran kita lebih ke beberapa rumah sakit. Terus di perusahaan ini nih sertifikat resmi dari Kementerian Kesehatannya ada nggak Bu? Ya, itu pasti ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin perusahaan kita berjalan. Iya, benar. Kalau untuk mesin mungkin standar ISO-nya kita sudah punya. Untuk BMKP dan kawasannya kita sudah memenuhi beberapa perizinan dari sejak Kemenkes RI. Terus Bu, bagaimana perusahaan ini menangani keluhan atau komplain terkait produk? Biasanya kalau komplainan ya yang kita terima dari, biasanya sih informasi yang kita terima dahulu itu dari dokter ya, dari perawat, karena keluhan pasien biasanya ke pelaksana yang ada di lapangan ya begitu ya. Biasanya komplainannya kayaknya pasiennya lebih sering menggigil. Nah, kalau adik-adik perlu tahu, cuci darah itu namanya darah yang ditarik, darah yang dimasukkan, yang diolah oleh mesin. Nah, itu kita prosesnya itu selalu menunggu informasi dari rumah sakit. Misalnya pasien ini sering menggigil gitu, biasanya kalau menggigil itu masukin obat apa sih yang membuat pasien jadi tidak ngedrop. Nah, itu biasanya kita diskusikan dengan rumah sakit. Di sini Bu, di PT ini seberapa penting dokumentasi dan pelaporannya Bu di PT ini? Sangat penting sih, karena dokumentasi yang kita terima dari teknisi-teknisi kita di lapangan untuk membuat pasien hidupnya lebih lama. Nah, itu kita sangat penting dokumentasi. Selain dari dokumentasi seperti kerusakan mesin, kerusakan RO, nah kita juga di mesin kita ini sudah mempunyai yang namanya catatan trouble. Nah, catatan trouble itu juga nantinya akan di-set, akan dilaporkan dan akan didokumentasi dengan kita dari mesin kita nanti apa yang rusak. Nah, itu akan cepat kita tangkap. Nah, saya juga mau nanya nih kan Bu, bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan dalam PT? Kalau sistem kerja sih palingan kita lebih ke solidaritas ya, karena kita tidak memandang jabatan kita lebih tinggi atau jabatan rumah sakit lebih rendah seperti itu, karena di mana kita tahu pasien cuci darah ini melakukan cuci darah setiap hari, setiap waktu. Nah, makanya karyawan kita selalu kita standby kan, walaupun dia misalnya di jam libur nih, dia nggak standby di sana, mungkin dia bisa by telepon, karena sistemnya cuci darah ini kita telat sedikit aja itu pasiennya bisa datang. Nah, kalau di sini ada budaya kerja nggak Bu? Budaya kerja sih sama kayak perusahaan yang lain ya, pastinya gotong royong itu sangat kita terapkan di sini. Apalagi ini kita sudah berhubungan dengan pasien, kita tidak ada memandang apa-apa lagi gimana pikir kita pasien harus tetap cuci darah setiap berapa kali seminggu begitu. Gitu aja sih. Kalau bagaimana perusahaan ini memastikan ketepatan waktu pengirimannya? Nah, kalau untuk pengiriman barang ya, nah kebetulan juga kita juga punya kantor cabang di sini. Nah, itu keunggulan kita tadi, kita punya kantor cabang di sini yang bisa kita stok untuk barangnya, dan bisa juga misalnya kekurangan kita supply dari pusat kita di Jakarta. Cara menanggulanginya itu ya kita harus konfirmasi ke rumah sakit, karena jumlah pasien juga kita nggak selalu tahu. Kita kan dapat informasi dari rumah sakit nih, misalnya pasien pertamanya itu cuma 10, nah tiba-tiba ada lonjakan nih menjadi 15 atau 20. Nah, itu 2 minggu sebelum barangnya cukup dia harus informasikan ke kita agar kita bisa repeat order ke pusat ataupun menyediakan barang langsung dari kantor. Dalam apa namanya Bu, distribusi alatnya itu kan Bu, apa tantangan terbesarnya Tantangan dalam apa ini? dalam distribusi alat kesehatan? Kalau tantangan berat sih rasa saya nggak ada ya, karena kita udah belasan tahun ya, puluhan tahun malahan kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Yang paling kalau tantangan dari distribusi itu yang mengenai kecukupan dari obat-obatan kali ya, mungkin itu yang kesulitan kita. Tapi dalam
hal ini selama ini kita tidak pernah terkendala akan itu karena kita sudah bekerja sama dengan lama, kita sudah seperti itu dari jauh-jauh. Bagaimana peran teknologi dalam operasional perusahaan? Kalau operasional teknologi pasti ya, karena di mana-mana kita punya cabang, di setiap wilayah kita punya koneksi, di mana cabang kita ini juga langsung terhubung ke pusat. Satu sistem pemesanan juga menggunakan sistem kan. Nah itu kalau sistem kita selalu upgrade lah masalah itu. Kalau boleh tahu nih Bu, apa nilai utama yang menjunjung perusahaan dalam bidang kesehatan? Kalau nilai utama yang kita junjung sih kecepatan ya. Namanya Menjangan ini, kalau adik-adik mau tahu, Menjangan ini punya logo seperti rusa. Namanya Menjangan. Menjangan ini mungkin adik-adik nggak tahu ya, Menjangan ini adalah bentukannya seperti rusa yang lari dan ini tanggapnya cepat. Nah seperti itulah pelayanan yang kita harapkan untuk pasien dan untuk pelayanan kita di rumah sakit. Berarti cepat tanggap. Cepat tanggap. Nah, bagaimana perusahaan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat? Kalau untuk kualitas sih, ya itu yang saya bilang, kami selalu memproduksi obat-obatan yang terbaik dari perizinan dan segala komposisi dan segala macamnya, termasuk kita selalu upgrade mengenai perkembangan untuk mesin. Nah makanya perkembangan itulah yang kita lakukan saat ini. Kita sudah memegang 2 merek, di mana merek ini sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, apakah ada pesan atau motivasi untuk generasi muda yang ingin bekerja di industri alat kesehatan? Mungkin sekilas dari saya, kalau untuk motivasi ya itu harus bekerja sesuai bidang ya, karena ini kesehatan tidak main-main ya, bekerjalah sesuai dengan bidang. Saya rasa itu cukup sih. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya pada sesi wawancara sore hari ini. Kami undur diri ya. Terima kasih ya Bu. Banyak sama-sama. Cepat lulus ya. Iya.